merupakan sebuah kota di dataran tinggi daerah Jawa Tengah yang menyimpan pesona budaya dan kuliner yang kaya. Di tengah hamparan indah pegunungan Wonosobo, tersembunyi rahasia cita rasa yang memanjakan lidah. Wonosobo telah lama menjadi tempat yang terkenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu makanan khas yang membuat Wonosobo begitu istimewa. Mari kita kenali lebih dekat opak singkong. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan opak yaitu singkong. Singkong yang siap digunakan adalah ketika sudah berumur 6 hingga 8 bulan. Umur singkong ini mempengaruhi hasil akhir dari opak yang diproduksi. Ketika singkong berumur masih terlalu muda, maka opak yang dihasilkan berwarna bening, seperti kaca namun berwarna kekuningan. Begitu juga ketika menggunakan singkong yang sudah berumur tua, maka opak yang dihasilkan akan berwarna kuning kecoklatan. Tak hanya berpengaruh pada warnanya saja, ketika umur singkong belum siap panen atau sudah terlalu tua untuk dipanen, maka masa ketahanan opak akan semakin pendek dan kerenyahan juga akan semakin berkurang. Singkong adalah salah satu bahan pangan yang mengandung sianida, jadi diperlukan pengolahan yang tepat agar tidak beracun. Hal pertama yang dilakukan adalah mengupas kulit singkong, kemudian mencucinya hingga bersih. Setelah bersih, singkong perlu dikerok menggunakan sendok agar kandungan sianida dapat hilang. Hasil kerokan singkong tadi tidak dibuang begitu saja loh teman-teman. Biasanya masyarakat memprosesnya menjadi 2 tepung, yaitu tepung tapioka dan tepung gaplek, di mana tepung tapioka berasal dari sari perasan dan tepung gaplek dari ampas yang kemudian dijemur. Singkong yang sudah dikerok dan dicuci bersih kembali selanjutnya dikukus dengan api besar stabil selama 30 menit hingga 1 jam menggunakan kayu bakar. Penggunaan kayu bakar ini selain untuk menghemat bahan bakar juga agar menjaga api tetap besar dan stabil. Selama pengukusan berlangsung, singkong harus ditutup menggunakan plastik dan kain agar suhu di dalam bisa terjaga dan proses pengukusan bisa matang merata. Setelah matang, singkong perlu didinginkan dan dapat dipotong-potong keesokan harinya. Sebelum dipotong kecil-kecil, bagian akar dan daging singkong yang berada di tengah perlu dibersihkan. Singkong yang sudah dipotong-potong perlu dijemur selama kurang lebih 6 hingga 7 jam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalamnya. Setelah dijemur, singkong digiling dengan bantuan mesin diesel. Proses penggilingan ini dilakukan hanya sekali saja. Kemudian, singkong yang sudah digiling atau biasanya disebut dengan gedok dipadatkan pada wadah plastik atau ember besar dan didiamkan hingga setidaknya 2 malam. Proses pendiaman 2 malam dilakukan untuk memadatkan gedok dan mengetahui apakah gedok ini bertekstur keras atau lunak atau bahkan bisa saja membusuk. Apabila gedok yang baik, maka setelah didiamkan selama 2 malam akan terbentuk suatu lapisan yang cukup keras di bagian paling atasnya. Lapisan tersebut biasanya disebut dengan garing. Gedok yang bagus selain memiliki ciri-ciri gedok tersebut membentuk lapisan garing, juga bertekstur keras dengan warna putih kecoklatan. Gedok dengan ciri-ciri tersebut
akan menghasilkan opak yang putih, serta pada proses pemipihan atau pencetakannya akan lebih mudah, dan juga pada proses pengeringannya akan lebih cepat. Sementara pada getuk yang teksturnya lunak serta dengan warna kuning kecoklatan, ini akan menyebabkan opak berwarna menjadi kuning kecoklatan juga, tidak seputih seperti getuk yang keras. Nah, pada getuk ini memerlukan perlakuan khusus agar opak yang dihasilkan tidak terlalu coklat atau kuning, yaitu dengan mencampurkan getuk yang lunak ini dengan getuk yang bertekstur keras. Dengan perbandingan, getuk yang bertekstur keras ini lebih banyak daripada getuk yang bertekstur lunak. Proses selanjutnya yaitu setelah didiamkan selama 2 malam, getuk tadi perlu dihancurkan menjadi bagian kecil-kecil agar memudahkan dalam proses penggilingan. Proses penghancuran dapat dilakukan dengan dibelah, dipotong, kemudian merematnya. Getuk yang memiliki lapisan garing maka perlu diambil dengan disayat menggunakan pisau, kemudian merendam lapisan garing tadi pada sore atau malam hari hingga keesokan paginya. Nah, rendaman garing tadi selanjutnya dicampurkan ke getuk yang sudah dihancurkan menjadi bagian-bagian kecil. Setelah itu, getuk perlu diberi garam serta air secukupnya untuk memberikan rasa serta membentuk getuk menjadi tekstur yang diinginkan. Namun, apabila getuk tersebut bertekstur lunak, maka tidak perlu lagi ditambahkan air ya teman-teman. Selanjutnya, getuk dapat digiling selama 3 hingga 5 kali penggilingan atau hingga getuk bertekstur lembut, sudah tidak ada lagi butiran-butiran singkong atau getuk. Pada proses penggilingan yang terakhir, getuk perlu ditaburi dengan potongan kucai kering untuk memberikan aroma yang wangi dan kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan sedang. Selanjutnya, bulatan sedang getuk tadi ditempatkan pada ember besar serta menutupnya dengan plastik atau kain agar getuk tadi tidak menjadi keras. Proses penggilingan tadi biasanya dilakukan pada pukul 3 dini hari. Hal ini dilakukan agar opak dapat menerima sinar matahari dari mulai terbit hingga siang atau sore hari matahari terbenam. Proses selanjutnya adalah proses pemipihan. Terdapat 2 cara, yaitu dengan manual menggunakan tangan dan 1 cara lagi menggunakan mesin listrik. Pada cara manual ini dibutuhkan peralatan yaitu pipa peralon dengan ukuran 30 hingga 40 cm yang sudah dicuci bersih, dikeringkan, kemudian diolesi dengan sedikit margarin. Sebagai alasnya, menggunakan sebuah papan kayu balok dengan panjang 20 hingga 30 cm, lebar 10 hingga 15 cm, tinggi 10 hingga 15 cm, yang dilapisi dengan plastik atau kain anti lengket, atau bisa juga menggunakan kemasan minyak goreng sebagai lapisannya. Sebelumnya, jangan lupa untuk melapisi tangan dengan sedikit margarin. Langkah-langkah dalam pemipihannya yaitu getuk dengan ukuran bulat sedang tadi dibagi menjadi 5 hingga 10 bagian kecil-kecil,
dan dibentuk memanjang. Hal ini agar memudahkan dalam pengambilan. Ambil geduk 1 cubitan dengan berat kira-kira 10 gram, lalu bentuk menjadi bulatan lonjong dengan panjang kira-kira 2 hingga 3 cm di atas papan, atau masyarakat biasa menyebutnya dengan jengkok. Taruhlah pada bagian tengah jengkok, kemudian dipipihkan dengan pipa peralon dengan memaju mundurkan adonan geduk tadi selama 2 hingga 3 kali. Setelah itu, taruhlah opak pada papan anyaman bambu atau disebutnya dengan rigen dan ditata secara rapi. 1 geduk bulatan sedang biasanya akan memenuhi 1 rigen. Jemurlah opak di bawah sinar matahari langsung hingga kering. Nah, opak yang dibuat dengan cara manual ini biasanya disebut dengan opak ilat. Pembuatan opak dengan cara manual ini memerlukan waktu yang cukup lama, makanya di awal tadi penggilingan dilakukan pada dini hari. Sementara pada proses pemipihan menggunakan mesin hanya diperlukan mesin listrik seperti yang digunakan dalam pembuatan pisang molen, serta papan pipih panjang dengan kira-kira panjang 60 cm dan dengan lebar 25 cm berbahan dari plastik. Prinsip kerjanya juga simpel loh teman-teman, tinggal masukkan adonan, kemudian nyalakan mesin, dan tunggu hingga mesin mencetaknya. Bentuk yang tercetak biasanya seperti koin atau dengan diameter yang lebih besar lagi seperti gelas. Sama halnya pada proses pemipihan menggunakan mesin ini, setelah tercetak maka dijemur pada bawah sinar matahari langsung. Setelah kering, opak bisa dikemas ke dalam kodi atau dikemas menjadi 1 kiloan. Opak bisa dinikmati dengan cara digoreng hingga mengembang dan jangan sampai gosong. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sepanjang proses pembuatan opak ini terdapat beberapa hal yang mempengaruhi warna, rasa, serta daya tahan opak. Apa saja itu? Di antaranya adalah yang pertama, umur singkong, terlalu muda ataupun terlalu tua. Yang kedua adalah tekstur geduk. Yang ketiga adalah warna dari geduk tersebut, dan yang terakhir yaitu cuaca atau lamanya sinar matahari. Hal lain yang membuat mirisnya lagi adalah pada harga jualnya yang terlalu murah, tidak seimbang dengan panjangnya proses dan tenaga yang dikeluarkan dalam proses pembuatan. Nah, untuk meningkatkan harga jualnya, dapat dilakukan inovasi, utamanya dalam proses pengepakan. Seperti misalnya, penambahan label ataupun hal-hal lain yang terkait agar opak tampil lebih menarik. Nah, itulah ulasan bagaimana proses pembuatan opak singkong sebagai salah satu makanan khas Wonosobo. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.